Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang peranan mikroba sebagai saprofit dan parasit. Seperti kita ketahui bahwa mikroba ini dapat kita bagi dalam dua jenis berdasarkan bagaimana cara mendapatkan makanannya. Ada mikroba yang disebut sebagai mikroba parasit, yaitu mikroba yang mendapatkan sumber makanannya dari sel tanaman yang hidup, sehingga dapat mengakibatkan gangguan atau kerugian bagi tanaman inangnya, atau sering juga akibat dari pengambilan makanan dari tanaman inangnya ini menimbulkan masalah penyakit pada tanamannya, bahkan sampai menimbulkan kematian. Ya. Dalam kajian ini, karena kita akan banyak membahas tentang masalah mikroba yang terkait dengan penyakit tumbuhan, maka ya nantinya akan kita beri contoh dalam aktivitas mikroba yang parasit maupun saprofit ini yang banyak terjadi atau banyak eh, dicontohkan di dalam dunia pertanian, khususnya tanaman. Nah, sedangkan mikroba yang lain, yaitu yang saprofit, ini adalah mikroba yang berfungsi sebagai pengurai atau dekomposer bahan-bahan organik. Jadi sumber makanannya berasal dari bahan organik yang mati dari tanaman inang ya, yang sudah mati. Nah, mikroba-mikroba seperti ini di alam ini sangat baik, bahkan sebagian besar dari mikroba yang ada di alam ini kehidupannya itu bersifat saprofit. Dengan adanya mikroba yang bersifat saprofit ini memungkinkan bahan-bahan organik yang ada di alam ini terurai, hancur dari senyawa-senyawa yang sangat kompleks menjadi senyawa yang sederhana sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain sebagai bahan untuk kehidupannya. Terkait dengan masalah penyakit pada tanaman, penyakit tanaman itu ada yang bersifat infeksius, ada yang bersifat non-infeksius. Penyakit yang bersifat infeksius ini disebabkan oleh mikroba dan bersifat menular. Jadi penyakit infeksius ini disebabkan oleh organisme hidup. Oleh karenanya dia bersifat menular. Sedangkan penyakit yang non-infeksius ini disebabkan oleh faktor lingkungan. Jadi bukan disebabkan oleh mikroba. Oleh karena itu, penyakit yang non-infeksius ini tidak menular.
Misalnya kalau di dunia pertanian, penyakit yang non-infeksius ini adalah penyakit kekurangan unsur hara. Nah, penyakit yang menular atau penyakit yang disebabkan oleh mikroba ini bisa disebabkan oleh berbagai golongan mikroba, yaitu bisa disebabkan oleh jamur, bisa disebabkan oleh bakteri, bisa juga disebabkan oleh virus atau nematoda atau yang lain-lainnya. Nah, kita akan meninjau lebih lanjut bagaimana mikroba ini atau organisme yang bersifat sebagai patogen dapat menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Ada beberapa cara bagaimana mikroba ini dapat menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Yang pertama, patogen tersebut atau mikroba tersebut mengambil atau mengabsorpsi bahan makanan dari tanaman inang atau dari sel inang. Akibat dari makanan yang diambil dari tanaman inang, ini kan gangguan pada sel tanaman inang. Sehingga tanaman inangnya menjadi kehidupannya tidak normal. Bahkan dapat menimbulkan kematian pada tanaman inangnya. Selain itu, mikroba ini dapat menimbulkan penyakit pada tumbuhan, yaitu dengan cara mengganggu atau mematikan metabolisme tumbuhan inang, yaitu dengan mengeluarkan senyawa yang bersifat toksin, enzim, atau zat pengatur tumbuh. Akibat dari patogen atau mikroba yang bisa menimbulkan penyakit pada tumbuhan ini mengeluarkan toksin atau enzim atau zat pengatur tumbuh, maka akan terjadi gangguan pada tanaman dalam masalah metabolismenya. Sehingga pertumbuhan tanaman ini menjadi tidak normal. Kemudian, selain itu, mikroba juga dapat mengganggu tanaman inangnya dengan cara menghambat aliran bahan makanan. Karena patogen atau mikroba ini tumbuh pada jaringan pembuluh pada tanaman seperti xilem maupun phloem. Tumbuh di sistem pembuluh di jaringan tanaman seperti xilem maupun phloem, maka aliran bahan makanan dari dalam tanah atau unsur hara dan mineral dan juga air dari dalam tanah itu menjadi terhambat. Dan ini dapat mengakibatkan tanaman menjadi terganggu kehidupannya. Nah, akibat gangguan patogen pada berbagai macam sel atau jaringan tumbuhan, dapat kita jelaskan sebagai berikut. Kalau terjadi gangguan pada jaringan akar, jadi kalau mikrobanya mengganggu atau merusak pada jaringan akar, maka akan terjadi hambatan dalam absorpsi air dan unsur hara atau mineral. Nanti akan ditunjukkan tanamannya akan menimbulkan gejala layu. Di pertanamnya akan gejalanya layu.
Kemudian gangguan pada jaringan silem akan terjadi hambatan transportasi air dan unsur hara. Ini juga akan ditunjukkan dengan gejalanya lagi. Nah, jika terjadi gangguan pada jaringan floem, ini akan mengakibatkan terjadinya hambatan dalam penyaluran hasil fotosintesis yang terbentuk pada bagian daun ke bagian-bagian tanaman lainnya. Dan ini akan mengakibatkan tanaman akan tumbuhnya tidak normal atau tanaman dikatakan merana. Bahkan bisa sampai tanaman menjadi mati. Kemudian apabila terjadi pada gangguan pada bagian daun, jadi mikrobanya ini merusak jaringan atau sel pada bagian daun, seperti adanya bercak, adanya hawar, adanya perubahan warna karena rusaknya klorofil, seperti klorosis, ada juga nekrosis pada bagian daun seperti karat. Ini akan mengakibatkan fotosintesisnya terganggu karena pada bagian daunnya itu menjadi rusak. Akibatnya fotosintesis itu akan menjadi tidak efisien. Nah, jika terjadi pada gangguan pada bagian bunga dan buah, tentunya ini akan mengganggu reproduksi dari tanaman. Karena bunga maupun buah ini adalah bagian jaringan tanaman yang berfungsi untuk sebagai penerus generasi dia atau berfungsi sebagai alat reproduksi. Nah, ini bagian dari tanaman yang sebagian bisa kita lihat ada bagian yang normal, kemudian di sisi lain itu adalah bagian tanaman yang mengalami gangguan oleh penyakit tumbuhan. Jadi kita bisa lihat ada bagian daun yang layu, bagian buah yang busuk, ya, bagian pucuknya yang mati, ya, bagian akar yang rusak, bagian pangkal batang. Semua ini mengakibatkan tanaman akan terganggu pertumbuhannya. Nah, ini contoh-contoh juga dari beberapa tanaman yang menunjukkan gejala pada bagian daunnya rusak karena diganggu oleh serangan mikroba pada bagian daunnya. Nah, ini pada bagian akar, sedangkan ini pada bagian berkas pengangkut. Kita lanjutkan dengan mikroba yang berfungsi sebagai dekomposer. Mikroba yang berfungsi sebagai dekomposer atau sebagai pengurai ini banyak sekali terdapat di alam ini. Bahkan kelangsungan kehidupan di alam ini sangat tergantung dari mikroba yang bertindak sebagai dekomposer ini, atau yang kita sebut dengan mikroba yang saprofit. Produk buangan dari aktivitas manusia, kemudian hewan, atau sisa tanaman yang kita buang ke tanah, yang kita sebut dengan bahan organik, ini merupakan bahan organik yang kompleks. Artinya, bahan organik ini tidak bisa dimanfaatkan oleh organisme lain. Nah, untuk itu, organisme lain untuk dapat memanfaatkan bahan organik yang kompleks ini harus diuraikan dulu oleh mikroba yang bersifat sebagai
decomposer. Sehingga bahan organik yang kompleks ini menjadi lebih sederhana dan bisa dimanfaatkan oleh mikroba atau makhluk lain atau tanaman bisa juga. Karena hasil dari penguraian mikroba yang bertindak sebagai decomposer ini, bahan organik kompleks itu akan menjadi sederhana yang kita sebut dengan humus. Jadi fungsinya kalau di dalam pertanian itu bisa menyuburkan. Nah, salah satu proses penguraian oleh mikroba proses mineralisasi di dalam tanah. Jadi kita nanti akan ada di dalam proses mineralisasi ini yang dikenal dengan siklus nitrogen dan siklus karbon. Kita akan lihat apa-apa yang terjadi pada siklus nitrogen dan kaitannya dengan mikroba yang bersifat sebagai decomposer tadi. Di dalam siklus nitrogen itu ada namanya proses proteolisis. Di mana dalam proses ini bahan organik yang berupa protein itu diubah menjadi peptida dan asam amino. Nah, untuk mengubah protein ini menjadi peptida dan asam amino, itu diperlukan enzim proteinase dan peptidase. Nah, enzim proteinase dan peptidase ini itu dapat dihasilkan oleh mikroba yang bersifat saprofit. Contohnya, jamur dan Actinomycetes atau bakteri. Ada bakteri yang berperanan sebagai proteinase seperti Clostridium histophyticum dan Clostridium sporogenus atau Pseudomonas, bisa juga Bacillus. Sedangkan peptidase ini banyak sekali mikroba yang bisa menghasilkan atau mengeluarkan enzim peptidase dalam proses proteolisis. Kemudian proses lain adalah amonifikasi. Amonifikasi ini adalah proses dekomposisi asam amino menghasilkannya atau disebut dengan deaminasi oksidatif. Dan ini memerlukan peranan mikroorganisme. Contohnya Xanthomonas spesies. Demikian juga nitrifikasi. Ini nitrifikasi mengubah amonia menjadi nitrat. Juga memerlukan mikroba yang berupa bakteri pengoksi amonia dan bakteri pengoksidasi nitrit. Contohnya Nitrosomonas spesies. Kemudian terjadi reduksi nitrat menjadi amonia. Ini juga memerlukan mikroba seperti bakteri yang dapat merubah nitrat menjadi nitrit atau amonia. Nah, terutama dalam kondisi anaerobik yang kurang oksigen seperti pada tanah tergenang, ini ada namanya mikroba Clostridium sp yang dapat mereduksi nitrat menjadi amonia. Kemudian denitrifikasi. Ini merupakan perubahan dari nitrat menjadi N2. N2 ini bersifat volatil, jadi dia menguap ke udara. Sehingga untuk menghilangkan nitrogen dari dalam tanah, ini diperlukan mikroba seperti bakteri, contohnya adalah Agrobacterium atau Alkaligenis dan Bacillus. Nah, selain itu, nitrogen yang ada di dalam tanah itu perlu atau akan diikat, ya, akan diikat supaya bisa dimanfaatkan. Nah, pengikatan nitrogen ini ada yang bersifat non simbiotik,
dan ada bersifat simbiotik. Artinya, dalam proses pengikatan nitrogen ini memerlukan kerjasama dengan mikroba dan tanaman inang. Jadi ada kerjasama antara tanaman dengan mikroba. Nah, yang non simbiotik contohnya lah ada fiksasi dari nitrogen di mana bakterinya mengeluarkan enzim nitrogenase. Contohnya bakteri Clostridium azobacter dan azobacter. Kemudian simbiotik, jadi yang fiksasi nitrogen yang bersifat simbiotik ini merupakan bentuk kerjasama antara bakteri Rhizobium dengan tanaman-tanaman kacang-kacangan atau tanaman legumineuses. Sehingga nitrogen yang ada di udara atau ini akan dapat diikat atau di dalam tanah atau akan dapat diikat oleh tanaman akar dengan adanya kerjasama antara bakteri Rhizobium dengan tanaman kacang-kacangan. Bakteri Rhizobium tumbuh pada bagian akar tanah. Dia memberikan tanaman memberikan manfaat pada Rhizobium, sementara Rhizobium membantu tanaman mengikat unsur nitrogen yang diperlukannya. Nah, ini adalah berupa bagaimana siklus dari nitrogen yang ada di alam. Ini bisa kita lihat bahwa dari berbagai sumber sisa organisme ini spesies dari hewan karnivor, herbivor, kemudian tumbuhan ini sisa ininya menjadi bahan-bahan organik ini akan diurai oleh bakteri pengurai. Kemudian ada bakteri amonitrifikasi. Kemudian ada lagi bantuan dari bakteri nitrifikasi, sehingga terbentuklah nitrat dari dalam tanah. Nitrat ini akan dimanfaatkan oleh tanaman, ya, atau dia akan lepas ke udara, ya. Atau kalau nitrat ini jatuh masuk ke dalam air, dia akan dimanfaatkan oleh ikan, ya. Kemudian ikan akan mengeluarkan kotorannya, dia akan mengendap di dalam. Nah, demikian kuliah atau materi kita yang kita bahas pada hari ini tentang peranan mikroba sebagai parasit maupun sebagai saprofit yang ada di alam ini. Ketemu lagi di lain video, di lain kesempatan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.